Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang sahabat Bawaslu. Jumpa lagi kita dalam ngulik ngobrol unik seputar Pilkada Kabupaten Sukoharjo. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tahapan penoncokan dan penelitian data pemilih saat ini sudah selesai. Akan tetapi tentunya dinamika yang akan kita alami bersama, dialami oleh penyelenggara pemilu tentunya masih banyak sekali seperti pemilih baru, kemudian data TMS, kemudian data-data lain yang menjadi parameter dari daftar pemilih tersebut sampai dari KPU menetapkan menjadi daftar pemilih tetap Pilkada tahun 2020. Pada siang hari ini sahabat Bawaslu kita akan membahas strategi-strategi apa yang akan disiapkan Bawaslu dalam pengawasan pasca coklit, kemudian informasi data dari Dinas Dukcapil, kemudian informasi juga terkait dengan disabilitas dan kematian di Kabupaten Sukoharjo dari Dinas Sosial. Sahabat Bawaslu, siang hari ini kita telah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa dalam hal data. Yang pertama dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Bambang Muryanto. Yang selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Selaku Ketua dan Kordif Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kemudian berikutnya Bapak Sugimin dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Ya, selanjutnya dari Dinas Dukcapil Bapak Priyono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, Sobat Bawaslu, akan sangat menarik sekali jika kita membahas tentang daftar pemilih itu. Untuk itu mempersingkat waktu yang ada, mohon arahan dari bukan arahan ya, dari wawasan dari Bawaslu. Ini strategi apa Bapak? Sekiranya yang akan disiapkan Bawaslu dalam pasca coklit yang kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman KPU. Monggo Bapak, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Dwi. Dalam pasca coklit ini, kita masih mempunyai tugas ke depan dalam rangka pemutakhiran daftar pemilih. Yang pertama ini adalah mengawasi proses pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dan upload sidaleh yang dilakukan oleh PPS. Maka dari itu, rekan-rekan pengawas desa dan pengawas kecamatan harus berkoordinasi dengan PPS dan PPK terkait dengan proses penginputan atau perbaikan baik yang dilakukan secara offline maupun secara online lewat sidaleh. Ini prosesnya agak panjang ya, sekitar sampai tinggal 1 minggu sebenarnya. Nanti sebelum rekap di desa, rekapitulasi di kelurahan tanggal 1 sampai 3 dan rekap di kecamatan tanggal 4 sampai 8 kalau nggak salah. Dan nanti rekap di kabupaten. Untuk sebelum pelaksanaan rekapitulasi ini ada 2 tahapan yaitu memperbaiki data yang dari hasil coklit PPDP dan melakukan upload sidaleh. Nah, ini proses ini juga perlu diawasi oleh rekan-rekan semuanya. Dan pastikan bahwa saran perbaikan yang kita sampaikan pada waktu pelaksanaan coklit maupun pada waktu audit coklit ini sudah harus ditindaklanjuti. Karena kita istilahnya sedikit ya memberikan perbaikan. Karena dan data-data yang kita berikan ini sumbernya jelas, baik itu TMS, DPK maupun disabilitas dan pemilih atau keluarga yang belum
coklit. Terus yang selanjutnya terkait dengan pasca coklit ini, saya harapkan rekan-rekan juga membuat jadwal di kantor Panwascam untuk posko aduan. Posko aduan ini bisa nanti dijadwal bergiliran dengan pengawas desa maupun dengan staf untuk tiap harinya, dan yang jelas ada hotline juga, nanti misalkan tidak bisa datang ke kantor, bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah disiapkan. Bisa nomor ketua maupun bisa nomor dari anggota. Dan informasi ini mohon nanti dipublikasikan maksimal lewat WA grup baik di RT RW untuk terkait dengan laporan coklit ini. Laporan ini bisa yang TMS ya, karena masih dimungkinkan ya ada potensi pengurangan yang TMS, maupun yang MS tetapi belum didata. Nah, ini bisa ditampung lebih dahulu dan nanti kita bisa memastikan itu ketika DPS sudah diumumkan. Saya kira dua hal itu ya Mas yang kita tekankan dalam masa pasca coklit ini. Siap, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang banyak sekali hal yang harus kita siapkan di pengawasan pasca coklit. Tapi dalam pengawasan tentunya kita tidak lepas dari namanya sumber data. Jadi kita perlu data sanding atau data yang sekiranya bisa kita gunakan untuk mengontrol segala data daftar pemilih yang ada. Sebagai sumber data yang luar biasa, tentunya kan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Kebetulan juga sudah hadir, kami mohon Bapak Priyono untuk memberikan apa istilahnya arahan atau hal terkait dengan data kependudukan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang bisa mendukung pengawasan pada pasca coklit. Monggo waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang sekali lagi teman-teman yang ada di kecamatan maupun di desa. Pada kesempatan siang hari ini, sesuai dengan tugas kami adalah materinya peran Dukcapil dalam pemutakhiran data pemilih. Kalau kita melihat data pemilih di Kabupaten Sukoharjo, tentunya yang punya umur 17 tahun ke atas, ya 17 tahun ke atas. Kemudian ada juga yang mantan TNI Polri yang sudah pensiun, juga ada yang belum umur 17 tahun yang sudah menikah. Jadi tugas dari Dukcapil adalah hubungannya dengan KTPL. Perlu kami sampaikan juga bahwa pemilik KTPL, kemudian jumlah pemilih, ini kalau kita hitung mulai kemarin Mei itu Mei itu sampai dengan nanti kita perkirakan 9 Desember itu sekitar 704.000. Kemudian ada dijabarkan di masing-masing kecamatan. Jadi mungkin dari paparan kami, sebelum kita menginjak ke data, tugas dari Dukcapil, monggo berikutnya Mas. Ya, lanjut, ya. Ya, terus, nah ini, itu. Tujuan dari pelayanan administrasi kependudukan ini ada beberapa, antara lain melindungi daripada status hak sipil penduduk, kemudian pemanfaatan data kependudukan, antara lain untuk pelayanan publik,
Dan kalau sekarang di Kabupaten Sukoharjo sedang ada pembangunan demokrasi atau pilkada, yaitu tujuannya adalah pembangunan demokrasi. Lanjut Mas. Kemudian dalam hal kami mengakses data, itu tentunya perlu adanya akurat data, kemudian akuntabel dan gratis. Jadi data yang kami keluarkan itu per bulan ada, kemudian data semesteran ada dan data tahunan ada. Dari situ yang bulanan setiap tanggal 28 akan kami edit yang terbaru. Kemudian untuk pelayanan EKTP perlu kami sampaikan, yaitu menerbitkan KTP elektronik yang kondisi sekarang ini siapapun yang rekam itu tidak diberikan suket seperti poin kami, yaitu dilarang memberikan suket. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang rekam itu langsung nanti setelah PRR itu nanti langsung diberikan KTP elektronik. Lanjut Mas. Oke, lanjut. Ya, ini surat edaran dari Dirjen, jadi tidak boleh menerbitkan suket itu. Lanjut Mas. Ya, ini ada beberapa pelayanan kami dan yang perlu digarisbawahi, perlu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa pelayanan adminduk baik itu akte kelahiran, akte kematian, maupun KTPL, maupun KK dan lain-lain itu adalah gratis yang perlu dicatat. Jadi tanpa biaya, ya tanpa biaya. Ya. Lanjut Mas. Langsung ke data Mas. Ya, ini adalah jumlah penduduk kami sampai saat ini 910 24. Kemudian dari data ini dijabarkan per kecamatan, ya ada Weru, ada sampai Kartasura itu penyebarannya. Lanjut Mas. Ya, ini penjabaran kami yang kemarin data pemilih pemula yang kita prediksi hanya umur 17 tahun sampai 18 tahun. Sehingga masih kurang dan perubahannya nanti akan kita sampaikan September. Itu jadi dari masing-masing kecamatan dijabarkan juga, kemudian masing-masing desa kelurahan juga ada. Ini dari poin kami, sehingga dari situ bisa terlihat berapa sebenarnya pemula atau yang punya KTP pemula itu berapa, itu bisa dijabarkan di situ. Tapi secara umum itu yang umur 17 sampai 18 tahun sekitar 14-an ribu. Mungkin ada perbedaan angka dan nanti akan kita evaluasi juga jumlah pemilih yang sekitar 704 ribu itu nanti akan kita evaluasi jumlahnya itu. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, monggo nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di kecamatan maupun desa, ya ada saudara, tetangga, itu yang belum rekam KTP segera rekam, karena di catatan kami masih ada total untuk bulan ini sekitar 8.000 lebih sedikit atau hampir mendekati angka 9.000 yang belum rekam. Sehingga kami mohon tolong dari teman-teman kecamatan maupun desa, bagi warga yang belum rekam, segera rekam dan dilayani di kecamatan. Bila kecamatan tidak melayani, bisa datang langsung di kabupaten atau kecamatan yang terdekat. Itu mungkin dari kami, sehingga harapan kami tidak ada lagi mengurus KTPL itu sulit, kemudian perlu biaya, padahal dari kami gratis. Misalkan ada dari teman-teman yang minta
imbalan atau jasa itu segera laporkan kepada kami sehingga kami akan menindaklanjuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bawaslu, ternyata masih banyak mungkin tetangga Bapak dan Ibu sekalian juga ada 8.920 data penduduk yang belum melakukan perekaman EKTP. Nah, itu dari Dinas Dukcapil mendorong untuk menginformasikan itu biar segera melakukan perekaman karena itu menjadi syarat untuk bisa melakukan menjadi pemilih di dalam pilkada tahun 2020 besok. Baiklah Bapak dan Ibu sahabat Bawaslu, sebelum ke Bapak Sukimin, Dinas Sosial, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal apa yang mau disampaikan dari Bapak dan Ibu, bisa ditulis di chat atau di grup WhatsApp yang ada. Baik, sebagai sumber data selanjutnya, itu adalah data kematian dan disabilitas, karena itu juga menjadi komponen penting dalam penyusunan daftar pemilih. Untuk itu kita mengharapkan pencerahan dari Bapak Sukimin Dinas Sosial terkait dengan informasi data kematian yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan tentang disabilitas. Monggo Bapak, waktu dipersilakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pembina, Bapak Ibu yang ada di daerah, mohon izin sekedar untuk menginformasikan terkait dengan data yang ada di Dinas Sosial. Lanjut Mas. Apa yang diminta oleh panitia bahwa kami di Dinas Sosial itu mengurusi PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi sekaligus ini sosialisasi numpang Pak yang ada di daerah, opo to sing digarap di Dinas Sosial itu. Lanjut Mas. Jadi sesuai dengan tupoksi kami Pak, yang di sosial itu yang diurusi sebenarnya ada 4 itu. 1 masalah kemiskinan, kemudian disabilitas, keterlantaran, dan korban tindak kejahatan migran. Artinya KTKPM, kalau ada orang Bambina, Dusung sini segala macam. Kemiskinan ini nyun sewu, yang mungkin secara nasional juga, dari Pak Presiden kan harus turun. Nanti jabaran di berikutnya ada. Kemudian terkait dengan disabilitas, ini juga jenis ragamnya. Dan nanti kalau dikonekkan dengan yang tadi terkait dengan checklist data untuk pemilu kada, nanti ada di situ. Lanjut Mas. Nah, yang kami kelola saat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, ini seluruh Indonesia sama. Hanya saja nanti di Kabupaten Sukoharjo itu terkait dengan pendataan, itu memang ada perbubnya sendiri. Tapi secara nasional payung hukumnya adalah Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Bahwa data ini tiap kabupaten setiap tahun harus diupdate, harus diperbarui. Dari mana itu diatur di pasal 8, 9, dan 10. Ini hanya pointer-pointer saja. Intinya bahwa data itu setiap 6 bulan harus diupdate. Dari mana? Dari RT, RW, satuan lingkungan setempat. Jadi nyun sewu kalau dulu dibalik dari pusat, sekarang data itu sebetulnya adalah dari bawah. Karena apa? Di edaran KPK nomor 11 tahun 2020, bahwa semua bantuan apapun itu harus berkiblat pada DTKS. Apakah itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial, induknya lah, bank datanya di situ. Jadi apabila orang itu tidak tercantum dalam DTKS, ini mohon maaf tidak akan dapat bantuan apapun. Entah itu PKH, entah itu jaminan PBIK, entah itu bantuan sosial, segala macam harus nginduk pada DTKS. Nah DTKS ini setiap 6 bulan harus diupdate, didandani. Kenapa didandani? Karena mungkin warga itu sudah pindah, sudah meninggal, gitu, sudah mampu, atau tambah anggota keluarganya. Ini adalah dari merujuk undang-undang ini. Dan ini nyun sewu dari DTKS ini adalah produk 5 menteri Pak yang saya hormati. Bukan hanya dari BPS saja, dari Bappenas juga ikut nyusun ini. Kemudian dari BPS sendiri ada, dari Kemenko PMK ada, dari Kementerian Sosial lenggah, kemudian dari Kementerian Kesehatan lenggah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lenggah.
Kenapa? Ini kolaborasi, koordinasi dari masing-masing kementerian supaya nasional itu satu data. Namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Di bawah Kemenko PMK, Pak. Itu koordinatornya. Tapi kalau linknya lintas kementeriannya adalah 5 kementerian tadi. Jadi misalkan orang mau mendapatkan program Indonesia Pintar, ya kami ngelink dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau pusat ya Kemendikbud. Kemudian terkait dengan PBJKN KIS, ini melekat dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Karena kita harus satu bahasa. Ini di pasal 8. Lanjut Mas. Pasal 9 sama, pasal 10 sama, lanjut penetapan data Mas. Nah, ini. Jadi setiap 6 bulan sekali itu, sesuai dengan Undang-Undang 13 tahun 2011 pasal 11, penetapan dimaksud adalah harus melalui Musdes dan Muskel. Dari mana itu? Ke Pak RT, Pak RW mengusulkan di tingkat desa. Desa di-online-kan tingkat ke sosial, dinas sosial di-link-kan ke tingkat pusat. Ini untuk perbaikan datanya. Jadi nyun sewu mekanismenya ini seluruh Indonesia sama Pak. Di Sukoharjo juga sama, hanya nanti teknis untuk dana kematian diatur khusus oleh peraturan bupati. Kan gitu, nanti saya coba lanjut. Lanjut Mas, ini terkait dengan mekanisme data. Nah ini mungkin gambaran singkat terkait dengan validasi dan verifikasi data kematian. Dari 2015 itu 4.030 jiwa. Hitungannya bukan kakak nggih, jiwa. Nggih, karena misalkan satu Pak Bupati itu punya program, satu kakak ada 5 anggota rumah tangga mati bareng, ya dibayar bareng, seperti itu. Jadi hitungannya jiwa. Kemudian tahun 2016 itu turun, 2017 juga turun, 2018 turun, 2019 3.335 jiwa. Nah Januari kemarin sama tur, Januari sampai Juli itu 1.804 jiwa. Ini totalnya, tapi nanti potretnya kayak apa, BNBA-nya kayak apa, Bainik ada nanti kami tampilkan. Lanjut Mas. Nah ini mungkin sekilas potret kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Alhamdulillah untuk Sukoharjo ini sesolo raya lah, ini program Pak Bupati berhasil. Bahwa kita itu, lanjut Mas, tingkat kemiskinannya yang terendah ini, lanjut Mas. Nah ini semenjak beliau menjabat 2010 masih mencapai 10,94%. Ini bukan Sukimin yang bicara, ini versinya BPS Pak. Kalau saat ini kan yang diakui adalah BPS nggih masih. 2019 kemarin itu tinggal 7,14 Pak. Nggih, kalau sesolo raya alhamdulillah untuk tingkat Sukoharjo masih terendah. Back ke atas Mas, yang lah kemiskinan di mana? Nah ini, yang merah-merah itu peta nyun sewu nggih. Ini dari BPS tinggi. Polokarto nguter Mojolaban itu masih nyun sewu masih tinggi. Di samping penduduknya gak banyak. Dan ini juga nyun sewu yang mengajukan permohonan santunan kematian juga lebih banyak Pak. Itu nanti pemetaan per kecamatan ada. Kemudian ke kecamatan dengan kemiskinan rendah, kota nggih karena Kartosuro, Grogol, Bulu itu rendah. Bulu nggih. Itu. Yang tertinggi tadi ada 3 kecamatan. Ini petanya seperti itu. Ini bukan peta Covid nggih, tapi peta untuk daerah-daerah yang masih baik itu KIS-nya, PKH-nya, lihat dari bantuannya Mas Bambang. Jadi dari bantuannya itu masih petanya seperti itu. Lanjut Mas, banyak ini yang pemetaannya. Kemudian ke maksud BNBA-nya aja, jadi potret ini prosentasenya enggak yang satunya, yang potret BNBA Mas di Excel ya. Tadi dulu sempat pindah. Tadi dari 2015 sampai 2020. Kemudian potretnya artinya ketika seseorang mengajukan itu harus seperti apa, kemudian database saya yang tercantum di bank data saya kayak apa, nanti saya tampilkan di bentuk Excel. Itu Mas. Bala Excel. Nah, di BNPA. Ya, yang satunya ini. Melatih data saya Pak. Satu juga. Ya wis buang. Satu. BNPA yang satunya. Coba dulu. Nah, itu Mas. Rekap. Nah, ini bisa diberikan Mas. Ya, ini dulu nggih. Rekapnya dulu. Kalau aku gerano.
Ayo, cadan naik rasa. Yang tadi Mas. Langsung men nggih. Nah, ini Bapak Ibu sekedar gambaran nggih. Ini adalah orang-orang yang meninggal. Wah, teko Sebutin enggak Mas? supervisor. Oh, ini lu. Bisa. Nah, lagi. Nah, dari atas lah judulnya Mas. Ya, makasih. Jadi ini nyun sewu, ini adalah potret orang yang meninggal. Di situ ada nomor RTS, rumah tangga sasaran, yang identik dengan ID DTKS. Itu per jiwa. Jadi kalau satu keluarga itu ada 5, ya berarti ada 5 ID Dari RTS. sopo? Kemudian itu tanggal meninggal, ini dari akte kematian atau surat keterangan kematian. Yang dari kelurahan kemudian disimpan oleh Pak Camat. Itu nik almarhum, artinya nik yang meninggal. Setiap yang meninggal berbasis nik seperti itu. Dan tanggal permohonan, kapan dia mengajukan. Nama almarhum yang meninggal. Oke, geser ke kanan Mas. Ya biasa nek ngono kuwi ngomong. Kemudian alamat yang meninggal, geser lagi Mas. Alamat yang meninggal di mana? Ahli waris itu adalah orang yang akan mengambil bantuan tadi. Itu biasanya yang tertera dalam satu kakak. Kemudian nama ibu kandung daripada yang meninggal itu. Ini nomor apa kayak slide. spesial. Nanti ketika mau dicek selanjutnya tinggal mau ambil yang mana. Gitu Pak. Ingin untuk tingkat kualitas datanya insya Allah sulit nggih. Karena kalau ibu kandung itu ya nggak bisa dikarang-karang, dikarang-karang, kemudian nama ahli waris nggak bisa dikarang-karang. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati sekilas gambaran untuk validasi dan dari Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Sukimin dari Dinas Sosial. Ternyata dengan ada terlibatnya Dinas Sosial dalam DPT ini ternyata menjadi tambah lebih asik dan lebih indah ya. Sebenarnya kita bisa mempetakan di Sukoharjo itu adalah daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dan tentunya 5 daerah itu kan menjadi titik rawan dari pengawas pemilihan dalam mengawasi pelaksanaan pilkada besok. Baiklah, sahabat Bawaslu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menggali informasi yang lebih jauh, mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu, dipersilahkan di grup chat, sudah ada belum Mas? Satu dari Grogol, Bapak Darmadi, ada lagi, nanti biar 2 atau 3 pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, dipersilahkan Bapak Darmadi dari Kecamatan Grogol. Monggo yang ditanyakan langsung kepada beliau siapa, dipersilahkan Pak. Terima kasih pada Bapak Dewor dan para narasumber. Pertanyaan kami tertuju pada Bapak Insinyur Priyono yang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Mohon maaf, DP4 berasal daripada salah satunya adalah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tetapi dari dulu sampai sekarang problemnya yaitu masih sama, yaitu belum adanya sinkronisasi warga yang meninggal itu langsung dicorek oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi begitu ya. Harapan kami ke depannya itu nanti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini sudah mempunyai sistem, yaitu ada jumlah penduduk yang sudah meninggal itu langsung dicorek atau di TMS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak
Yang dari Grogol mungkin ada lagi dari kecamatan lain, PPDK. Di grup chat ada Mas? Polokarto. Oke, silakan langsung aja Mas Wendy, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Tanomo dari Polokarto. Saya mau bertanya pada Disduk Capil, Pak Prianto, Bapak Priyono. Begini Bapak, hari ini terkait Coklit, kemarin sudah dilaksanakan dan alhamdulillah ada beberapa temuan dari kita, khususnya untuk sahabat-sahabat kita yang berada di disabilitas mental. Hari ini ada sebuah masalah, bahwasanya teman-teman dari disabilitas mental ini belum terakomodir secara elektronik KTP rekam. Jadi mereka masih tergabung dalam suatu KK, padahal di syarat pemilihan untuk mendapat mempunyai KTP bisa daftar pemilih. Di Polokarto sendiri, saya sangat sering menjumpai disabilitas mental ini yang gangguan jiwa dengan gangguan hilang ingatan, bahwasanya masih banyaknya teman-teman dari mereka ini, satu, dia tidak rekam KTP. Kemudian yang kedua, tidak ditemukannya surat dari pihak otoritas bahwasanya yang menerangkan terkait gangguan jiwa ataupun gangguan hilang ingatan. Persoalan ini nanti akan menjadi sebuah masalah baru, bahwasanya hak konstitusional mereka tidak terjaga, yang kemudian nanti menjadi sebuah diskriminasi di kemudian hari. Begini Bapak, apakah dari pihak Disduk Capil sendiri hari ini sudah mengakomodir terkait perekaman KTP bagi sahabat kita yang berada di sahabat kita yang mengalami berkebutuhan khusus tersebut terkait disabilitas mental? Kalau melulu kita dipasrahkan kepada pihak keluarga, kalau nanti permasalahannya itu hanya namanya rekam boleh tapi nanti nggak ngamuk, ini sebuah masalah yang klasik tanpa solusi. Tapi apakah dari Disduk Capil sendiri sudah mengakomodir fasilitas mereka, hak mereka yang sesuai dengan Undang-Undang nomor berapa saya kurang tahu, terkait disabilitas ini juga terlindungi hak-hak konstitusionalnya. Jadi saya harapkan apakah ada Disduk Capil ini sudah mengakomodir dari hak-hak teman-teman disabilitas mental. Mungkin seperti itu dari saya. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya kepada Pak Priyono semua ini. Ya, mungkin bisa langsung saja Pak Pri untuk ditanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Monggo Pak. Oke, terima kasih khusus dari Grogol. Tadi hubungannya dengan DP4 yang masih sudah mati tapi masih dicatat di DP4. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak-Bapak bahwa Disduk Capil itu tugasnya hanya mencatat. Selama ada laporan kematian, kami catat. Tapi kalau belum ada laporan dari warga atau keluarganya, tentunya kami belum berani mencoret. Sehingga ada temuan orangnya sudah meninggal, tapi di DP4 atau di data pemilih masih muncul. Jadi itu prosedurnya kami, karena kami tugasnya hanya mencatat. Ya, sekali lagi hanya mencatat, bila tidak ada laporan juga kami tidak mencatat. Gitu. Kemudian yang kedua dari Polokarto, jadi pada prinsipnya untuk KTPL itu dari tadi ada 8.900-an sekian yang belum rekam, kami mengharap segera rekam, dan bila nanti ada kendala misalkan didatangkan ke kabupaten atau kecamatan itu sulit, ya nanti bisa minta bantuan untuk direkam, dikumpulkan di mana, nanti petugas kami yang datang ke situ. Jadi tugas kami adalah merekam bagi yang belum rekam,
Kemudian untuk hak-hak disabilitas, terus terang urusan kami adalah hanya menerbitkan administrasi kependudukan. Untuk yang lain mungkin nanti bisa ditanyakan yang lain. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan Pak Priyono itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Darmadi dan Mas Wendy. Baik sahabat Bawaslu, mungkin ada lagi yang masih menjadi hal untuk dipertanyakan di siang hari ini. Bisa lambaikan tangan atau di chat. Wah, kosong. Berarti tidak ada yang dipertanyakan ini. Ternyata di pengawasan pasca, oh itu ada kiri. Kiri lagi Mas. Bawah. Ya itu. Mungkin Mas Wendy ada lagi yang ditanyakan? Udah. Jadi gini Bapak dan Ibu sahabat Bawaslu, data kematian dari Dinas Sosial itu adalah data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kemarin kita membuat saran perbaikan terkait dengan jumlah kematian yang ada, karena basis data kita itu basis data dari Dinas Sosial, itu data yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sana ada kegiatan verifikasi dan pencocokan data itu berdasarkan data kependudukan yang ada. Dan kalaupun ternyata di lapangan masih diketemukan data terkait kematian dari data yang pernah kita sampaikan ke teman-teman kecamatan dan dinyatakan hidup kembali dari Dinas Sosial tadi waktu ngobrol siap untuk memverifikasi ulang, mencocokkan data yang ada itu selama data itu ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial. Tapi kalau tidak ada, berarti ya harus difaktual di lapangan. Baik, sahabat Bawaslu, benar ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi terkait dengan pengawasan di pasca coklit. Kelihatannya tidak ada Bapak, jadi mungkin sudah terpahami dengan apa yang disampaikan panjenengan sedaya. Tapi sebelum kita akhiri sesi ngulik di siang hari ini sahabat Bawaslu, kita akan mohon closing statement dari yang pertama dari Bapak Bambang Muryanto dulu, kemudian nanti beriringan kepada Pak Sukimin dan Pak Priyono. Monggo Pak, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Dewar. Jadi coklit ini sudah selesai, yang jelas tugas kita belum selesai. Tugas kita ini mengawal hasil coklit kemarin agar apa yang di-upload di Sidalih itu memang benar-benar hasil dari coklit. Dan tugas ini kita harus kawal bersama baik di seluruh jajaran, yaitu di tingkat pengawas desa maupun sampai pengawas kabupaten. Dan saya harapkan rekan-rekan juga proaktif untuk mempublikasikan terkait dengan posko-posko laporan yang ada di kita. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sukimin closing statement-nya. Oke, terima kasih dari teman-teman Bawaslu. Mungkin data itu memang 100% nggak bisa benar. Tingkat validitas minimal 10%. Artinya apa? Kalau toh masih diketemukan data yang meragukan di lapangan terkait dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial, entah itu disabilitas, entah itu data kematian, nanti bisa langsung ke koordinasi dengan Dinas Sosial. Insya Allah database kami siap untuk
membantu daripada pelaksanaan ini sehingga nanti di pilkada bisa valid. Mungkin itu aja Mas. Matur nuwun. Siap, terima kasih. Lajeng Pak Priyono, tapi sebelum closing statement Pak, ini tadi ada dari Polokarto itu masih mengejar pertanyaannya ternyata. Jadi bagaimana istilahnya Disduk Capil itu jemput bola ke teman-teman disabilitas itu atau seperti apa ngaten lho? Oh, jadi gini. Pelayanan kami dari 12 kecamatan sudah buka 10 kecamatan dan teman-teman juga sekarang ini membantu jemput bola ke kecamatan-kecamatan, bahkan kemarin ke Grogol juga. Dan perlu kami sampaikan bila memang itu nanti anggap aja satu kelompok seperti kemarin pernah kita lakukan di Weru, minta datang untuk merekam, nanti buat surat aja secara resmi, minta ada jemput bola di lokasi mana, desa mana, kelurahan mana, nanti ini dikumpulkan di kelurahan bisa itu. Itu antara lain. Jadi dalam hal ini karena petugas kami itu terbatas, sehingga untuk jemput bola yang khusus disabilitas dan lain-lain agar mengajukan surat nanti biar ditindaklanjuti untuk teman-teman yang atau menjadwalkan jemput bola yang karena jadwalnya sangat padat sehingga nanti kapan biar diatur untuk jadwalnya. Ngoten Mas. Iya, siap, matur suwun. Ya, baiklah sahabat Bawaslu, semoga apa yang kita disampaikan Bapak-bapak narasumber di siang hari ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih atas karawan dan untuk statement yang terakhir kalau pangapunten. Statement kami yang terakhir dalam rangka pemutakhiran data pemilih. Yang pertama, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil siap melayani masyarakat sehingga monggo nanti bisa online, bisa offline. Kalau memang tidak bisa online, bisa offline. Dan perlu dicatat juga untuk merekam sekian ribu yang belum terekam, kami kerja keras agar tercapai sebelum pilihan nanti sudah direkam semua. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah biaya pelayanan Adminduk gratis. Jadi tanpa dipungut biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Priyono, ya karena tadi terlalu bersemangat ini. Nah, iya. Ya demikian sahabat Bawaslu. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dan itulah beberapa strategi pengawasan Bawaslu yang akan dilaksanakan pada pasca coklit di Pilkada tahun 2020 ini. Terima kasih juga atas karawan Bapak-bapak narasumber. Demikian atas kurang dan salah dalam penyampaian, mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.